Oke, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya yaitu asyirik. Ya, syirik. Nah, ini teman-teman mungkin udah pada tahu ya, syirik ini apa artinya secara umum ya. Karena kita udah sering juga nih dengar biasanya di masyarakat, di pengajian, di sekolah. Ini syirik, ini syirik, ini syirik ya. Jangan lakuin ini, jangan lakuin itu karena itu syirik. Nah, cuman kita tahu nggak sih sebenarnya definisi syirik ini apa? Ya, secara bahasa dan syariat. Ya, kalau secara bahasa, ya lugotan, ya syirik ini artinya ittihadus syirik, menjadikan sekutu, ya. Menjadikan sekutu. Maksudnya apa? Ayyuj'al wahidan syarikan li akhar. Ya. Maksudnya menjadikan sesuatu itu apa? Menjadikan sesuatu ayyuj'al, menjadikan sesuatu sebagai sekutu yang lain. Ingat, ini pengertian secara apa? Secara bahasa ya. Gitu. Nah, ada juga pengertian secara syariat. Nah, ini yang paling penting di sini nih, pengertian secara syariat. Nah, kalau secara syariat, syirik itu definisinya apa sih? Ya, secara syariat definisinya adalah ittikhadzus syarik awil nid ma'allahi jalla wa ala fir rububiyah au fil ibadah au fil asma was sifat. Kita tulis dulu ya. Oke, ini dia. Nih, siap-siap pakai stabilo, oke? Syirik secara syariat, ya, ya kita tulis di sini ya. Fi syara, ya, secara syariat. Ini artinya ittikhadzus syarik, menjadikan sekutu, awil nid, atau tandingan. Bagi siapa? Ma'allahi jalla wa ala, bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Fir rububiyah, ya, di dalam rububiyah, au fil ibadah, atau dalam ibadah, ya, artinya uluhiyah, au fil asma was sifat. Ingat poinnya, nggak usah bingung di sini. Lihat di sini, ya. Syirik secara istilah artinya menjadikan sekutu atau tandingan. Ini di sini artinya apa? Tandingan ya. Menjadikan sekutu atau tandingan bagi siapa? Bagi Allah Jalla wa'ala. Jadi dia menyekutukan Allah dan dia menjadikan Allah sebagai tandingan atau menjadikan sesuatu bagi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana? Dia menjadikan sekutu atau menjadikan tandingan bagi Allah itu di mana? Di rububiyah. Kemudian di dalam ibadah dan di dalam asma was sifat. Gitu ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya menjadikan sekutu di dalam rububiyah, di dalam ibadah, dan di dalam asma wa sifat. Nih kasih contoh satu-satu gini contohnya. Ya, syirik di dalam rububiyah contohnya gini. Dia menyekutukan Allah di dalam rububiyah. Misalnya dia meyakini bahwasannya alam semesta ini ya, langit dan bumi dan alam semesta ini ada yang menciptakan selain Allah. Nah, keyakinan seperti ini adalah keyakinan syirik. Ya. Ini contoh di dalam syirik di dalam rububiyah. Adapun di dalam ibadah, ya, contohnya adalah misalnya dia menyembah jin misalnya, ya, atau menyembah kubur, menyembah pohon. Nah, ini masuk ke dalam syirik di dalam ibadah. Nggak boleh, kita hanya boleh beribadah, kita hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ya, contoh yang kedua, kasus yang kedua nih di dalam syirik di dalam ibadah, dia memang menyembah Allah, dia sholat, ya, dia berdoa kepada Allah, tapi di sisi lain dia juga berdoa kepada kuburan misalnya, berdoa kepada mayit, ke kuburan, datang ke kuburan, bukannya menghadap kiblat, dia malah berdoa menghadap kuburan, ya, menghadap mayit, kemudian dia berdoa kepada mayitnya itu, ya, ya, dia berdoa kepada mayitnya, bukan mendoakan mayit, dia berdoa kepada mayit. Nah, itu nggak boleh, itu masuk ke dalam syirik dalam apa? Dalam ibadah. Banyak ya orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan ini. Dia berdoa kepada mayit seakan-akan mayit itu bisa mengabulkan doanya, atau dia menjadikan mayit itu sebagai wasilah, ya, dia. Nah, ini ada pembahasan masing-masing dan itu nggak boleh. Ya, itu masuk ke dalam bentuk syirik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti ini teman-teman terkait dengan bab syirik. Bit taufik.